Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aceh Aminullah, mahasiswa PPG K1 Fikih A2, akan melaksanakan uji kinerja praktek pada hari Kamis tanggal 23 November 2023. Semoga berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar baiknya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Bapak bertemu lagi dalam materi yang nanti akan disampaikan tentang ataupun pemulasaraan jenazah. Bapak mau bertanya, di antara kalian ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia? Yang di antara anggota keluarga yang sudah meninggal dunia, angkat tangan. Kakak, adik, ibu, ayah, hampir semuanya ada yang sudah meninggal dunia. Oke, mudah-mudahan mereka yang sudah meninggal dunia diberikan ampunan, ditempatkan oleh Allah dengan tempat yang sebaik-baiknya. Mengawali kegiatan, mari kita awali dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Ketua Murid Pak Izul. Silakan untuk memulai pembacaan doa. Bagaimanakah hukumnya dalam proses penyelenggaraan jenazah? Hukumnya bagaimana? Wajib, sunnah, mubah, atau apa? Wajib. Wajibnya apa? Wajib terbagi ke dalam berapa? Satu wajib, kedua wajib raya. Dalam proses penyelenggaraan jenazah ini termasuk ke dalam wajib apa? Wajib kifayah. Ada yang tahu dengan definisi wajib kifayah? Apa? Mau dengan terjemahannya boleh, ataupun dengan asalnya juga boleh. Ada yang tahu? Wajib kifayah itu apa? Ada yang tahu? Suci tahu? Coba apa? Ida fa'alal ba'du saqatal kharaj anil baqi. Artinya apa? Ida fa'alal ba'du, apabila sebagian sudah mengerjakan, saqata maka gugurlah al-kharaj. Apa al-kharaj? Yaitu dosa. Apabila sebagian sudah mengerjakan, maka kewajiban dalam proses penyelenggaraan jenazah itu gugur karena sudah ada yang mengerjakan. Nah, dalam proses penyelenggaraan jenazah, pertama, kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia ada berapa? Ada 4. Satu, memandikan. Kedua, mengkafani. Yang ketiga, mengobati. Keempat, menguburkan. Dalam prosesnya itu memerlukan yang dinamakan dengan komponen
yang diperlukan dalam prosesnya setiap tahapan. Pertama, ketika kita akan memandikan jenazah, apa yang diperlukan? Sabun, Satu, sabun. air, Dua, air. Sabun ya. Sabun. Kemudian sampo. Kapur barus, betul. Apalagi sikat gigi. Kemudian cotton bud untuk membersihkan telinga ataupun lubang-lubangnya. Dalam prosesnya itu semuanya dikumpulkan sebagaimana pada praktek terdahulu sudah dilaksanakan. Nah, pertama, dalam prosesnya sebelum dimandikan tahapan-tahapannya, pertama mayat itu diambil dari tempat atau dari tempat meninggal dunianya, dari kamar ataupun ke tempat yang sudah disediakan untuk dimandikan. Biasanya ada bangku, kemudian pakai pohon pisang untuk sebagai ganjalnya. Kemudian sebelum dimandikan ada proses dan tahapannya. Kotoran-kotoran yang ada di jenazah tersebut maka harus dihilangkan, dibersihkan dengan air mengalir. Seperti halnya ada kotoran-kotoran dari perut, kemudian perutnya itu ditekan sedikit, kemudian badannya itu diangkat, ditekan sedikit supaya ada yang keluar dari kotorannya, kemudian hidungnya ataupun yang lainnya. Nah, dalam proses memandikan jenazah, urutannya kapur barus itu ada di mana? Di awal, di tengah-tengah, atau di akhir? Kamper itu kapur barus itu ada di akhir. Ya, ada di akhir. Akhirnya, ketika jenazah itu sudah dibersihkan, dengan sabun, sampo dan lain sebagainya, kapur barus itu terakhir dicampur dengan daun bidara. Nah, ini dasar hukumnya. Karena kenapa? Setiap umat itu mempunyai batas waktu. Artinya kita yang hidup di dunia ini tinggal menunggu waktu. Ada orang yang baru lahir kemudian meninggal dunia. Ada orang yang lama sakit tidak meninggal dunia sampai sekarang. Orang tuanya sudah tiada, anaknya sudah tiada, sama-sama meninggal dunia. Tapi ada kakeknya yang masih ada, anaknya sudah tiada, sudah meninggal dunia. Jadi kita itu bukan daftar antri. Antri itu kan nomor 1, nomor 2, nomor 3, betul nggak? Itu. Tapi kita itu tidak nomor urut gitu. Tapi daftarnya adalah daftar cabut nyawa. Daftar cabut nyawa. Itu diantaranya. Oke. Ini dasarnya. Coba dibacakan oleh Pak Izul, oleh KM. Bisa kebaca nggak? Ini siapa? Asep. Baca saya. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Bukan alam yang menunggu nanti pada masa akhir ataupun masa akhirat. Nah, selanjutnya jenazah. Bagaimanakah kalau seandainya kita memiliki tetangga yang
bukan beragama Islam, apakah kita boleh memandikannya? Apakah boleh atau tidak? Oh, saya orang timur, Dewi, tetangganya banyak yang non muslim. Ada kan ya? Nah, itu banyak. Ataupun ada lah mungkin. Itu kita terhadap orang yang non muslim pun itu boleh kita memandikannya. Karena seorang muslim bukan hanya kewajiban terhadap muslimnya, tapi terhadap orang yang di luar non muslim pun boleh memandikan, mengkafani. Yang tidak boleh itu mensolatinya. Yang tidak boleh itu adalah mensolatinya. Jelas semuanya? Nah, jadi itu orang Islam terhadap sesama muslim, orang muslim, seorang muslim terhadap non muslim pun boleh melaksanakannya. Nah, proses mengkafani itu selesai, memandikan itu selesai, maka selanjutnya adalah yang kedua adalah apa? Mengkafani. Nah, proses mengkafani. Nah, dalam proses mengkafani, pertama kali yang paling vital harus ada itu apa? Kain kafan. Kalau tidak ada kain kafan, mau dibungkus dengan apa? Dengan kardus nggak bisa ya, karena tidak bisa dibungkus ya, ataupun yang lainnya ya. Ini merupakan perlengkapan dalam proses mengkafani jenazah. Satu, ini apa? Kain kafan. Kedua, tikar pandan. Sebenarnya ini kelengkapan, bukan kewajiban. Kelengkapannya yang wajib itu kain kafan. Kemudian tikar pandan, karena kebiasaannya itu menggunakan tikar pandan. Kemudian kapas. Gunanya untuk apa kapas? Untuk menutupi lubang-lubang ataupun anggota tubuh yang lain seperti di muka, di hidung, ataupun di telinga ya. Itu diantaranya. Kemudian ini apa namanya? Bacanya ini apa? Apa itu? Minyak wangi. Minyak wangi. Ya, minyak wangi. Ini ada minyak putri duyung. Jadi mermaid ya. Ya, mungkin itu putri duyung. Minyaknya dari putri duyung. Itu. Kemudian ada kamper ataupun serbuk kampernya. Ada yang pernah terlibat dalam proses memandikan atau mengkafani? Ada? Iya, pernah mengkafani Ibu Riri? Ya. Ataupun yang lainnya, Asep? Masih kecil ya, Asep ya? Tinggalnya ya. Nah, itu jadi prosesnya. Walaupun kita tidak pernah melihat ataupun pernah melaksanakan, kita pernah melihat dalam prosesnya. Oh, begini caranya. Oh, begini cara melipatnya, cara membungkusnya ataupun dan lain sebagainya. Sehingga kemudian jenazah itu dibawa ke mana? Dibawa ke masjid. Kalau yang masih jarak ukurannya dekat dengan masjid. Kalau jauh cukup di rumah. Di rumah ada ketepatan di sebelah kepala. Kalau jenazahnya perempuan, maka imamnya itu berada di sebelah perut. Ya, di sebelah perut. Nah, itu ada mensolati jenazah. Ada syarat dan rukunnya. Tahu ini semuanya ada yang dinamakan dengan syarat. Syaratnya sholat itu apa? Suci dari hadas. Pertama, orang yang mensolati jenazah itu harus suci, ya, harus suci dari hadas kecil dan hadas besar.
kemudian harus bersih tempatnya, harus bersih pakaiannya, dan lain sebagainya. Jenazah, ya jenazahnya pun begitu, harus suci, bersih dari hadas. Makanya prosesnya seperti itu. Coba bayangkan betapa indahnya, betapa hebatnya Islam memperlakukan manusia yang sudah meninggal. Beda halnya dengan orang-orang lain, dengan agama-agama lain. Agama-agama lain ada yang memperlakukan ketika manusia meninggal dunia justru ada yang disimpan dan diawetkan. Ya, ada yang justru bahkan di sebagian lainnya ada yang dibakar. Ada yang dibakar. Di dalam Islam dimandikan, setelah dimandikan memakai pakaian yang bagus, yang bersih, kemudian memakai wangi-wangian, kemudian disolatkan. Karena apa? Manusia yang begitu suci, sudah bersih dari hadas, bersiap diri untuk menghadap siapa? Allah pencipta alam semesta. Karena sejatinya manusia meninggal dunia itu bersiap diri untuk menghadap Allah. Itu. Jadi indahnya, begitu hebatnya di dalam Islam. Kalau orang lain, ada orang yang meninggal dunia dibakar. Coba kalau misalkan ini ada kayu bakar ya, manusia atau ditaruh disimpan di atasnya, dibakar. Kayunya sudah habis, manusianya masih belum jadi abu. Kenyataannya manusia itu nanti ketika kayu bakarnya sudah habis, nanti itu akan dihanguskan dengan blower. Karena kayu bakar yang begitu banyak itu tidak sanggup menghanguskan manusia, menghancurkan tulang belulang. Coba kalian lihat di media, bagaimana proses kremasi menghancurkan proses manusia. Bahwa bukan hanya di India ataupun di Indonesia juga banyak. Nanti tulang belulang, kulitnya itu hangus terbakar, daging-dagingnya terbakar, semua organ tubuhnya terbakar. Sudah kita bayangkan betapa aromanya kalau kita menyaksikan dengan dekat. Benar nggak? Bisa membayangkan nggak? Kalau misalkan ada ayam mati, kemudian kita bakar, aroma apa yang kita dapatkan? Ayam bakar. Ayam bakar yang dibakar gitu kan. Kalau manusia dibakar, coba kita bayangkan aromanya seperti apa? Ya, mudah-mudahan kita kalau misalkan itu mungkin ke Bali itu ya, dalam prosesnya seperti itu. Nanti tulang belulang yang sudah tersisa tulang belulang ketika dibakar, nanti itu akan ditumbuk, dihaluskan. Abu dari jenazah tersebut, dari tulang belulang itu nanti akan akan dilarungkan ataupun dihanyutkan ke sungai. Kalau di India namanya Sungai Gangga. Nah, Sungai Gangga. Jadi proses seperti itu. Nanti caranya supaya nanti arwahnya itu akan cepat sampai ke surga. Menurut keyakinan mereka. Tapi di dalam Islam ketika sudah bersih kemudian disolatkan, ya karena jenazah tidak bisa sholat, karena disolatkan. Setelah disolatkan, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah apa? Yaitu dikuburkan. Nah, dikuburkan. Dalam proses penguburannya ini ada tata caranya. Kalau istilahnya ada yang dinamakan liang jenazah. Itu ya. Tata caranya bagaimana? Letakkan mayat di atas beranda dengan terlentang. Ini jangan sampai terbalik, dikelumpukan, jangan ya. Kemudian tutup dengan selimut ataupun kain. Kemudian disunahkan membawa beranda sebanyak 4 orang karena membawa jenazah itu berat. Harus minimalnya itu jangan 2 orang. Coba kita memindahkan manusia yang dalam keadaan tidur, dipindahkan kita, berat gak? Berat. Maka supaya tidak terlalu berat, maka yang membawanya itu adalah 4 orang. Jadi di tiap sudut. Nah, tiap sudut.
Kemudian disunahkan untuk bersegera dalam berjalan. Jadi jangan jangan jalan-jalan dan lain sebagainya. Yaitu kemudian itu harus cepat-cepat. Ketika jenazah sudah disolati, kemudian harus cepat-cepat dikuburkan. Harus dikuburkan karena jenazah itu ketika sudah selesai semuanya, dia itu ingin cepat-cepat masuk ke dalam tempat kuburan. Beda halnya dengan orang ataupun keluarga yang meninggal dunia, jangan dikuburkan. Dikuburkan di mana gitu kan? Dikuburkan di rumah ataupun dan lain sebagainya. Kalau sebagian orang yang di luar Islam itu ada yang justru setiap jenazah itu jangan, ada yang meninggal dunia baru seminggu baru dikuburkan. Jadi itu prosesnya seperti itu. Karena itu tidak apa-apa karena mereka bukan prosesnya umat Islam. Kemudian ini juga ada liang lahatnya seperti ini gambarnya, perkiraanlah seperti ini. Kemudian tata cara menguburkan, memasukkan mayat ke dalam kubur, boleh kepalanya ataupun kaki terlebih dahulu. Jadi yang dimasukkan itu adalah kepalanya dulu boleh. Kemudian di bawah itu ada orang yang sudah siap menerimanya. Kemudian diletakkan di dalam liang lahat. Itu diantaranya. Mengkafani, mensolati dan menguburkan. Itu. Pertama dari memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Silakan untuk diisi. Ada ini. Bapak akan membagi LKPD dalam kertas, satu kelompok satu kertas. Pertanyaannya, nanti jawabannya kalian tulis di sini. Pertanyaannya, bagaimanakah proses penyelenggaraan jenazah bagi jenazah yang tidak utuh? Tidak utuh. Tahu tidak utuh? Bayangkan, kalau kereta berapa ton kira-kira beratnya? Ratusan ton mungkin ya. Manusia yang ukuran seperti Bapak misalkan 60 kilo tertabrak kereta atau terkena bom, ya, terkena bom, jual bukan? Itu tubuhnya kemana itu? Itu proses penyelenggaraan jenazahnya seperti apa? Silahkan jawabannya pertama diskusikan terlebih dahulu, kemudian isikan jawabannya di dalam kertas ini disertai dengan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Diskusi dari 3 kelompok. Ini kelompok 3, ini kelompok 2, ini kelompok 1. Tadi pertanyaannya, bagaimana proses penyelenggaraan jenazah bagi jenazahnya yang tidak utuh? Untuk kelompok 1, Bapak kasih untuk hasil kerja LKPD kelompok 2 ya. Nah, ini kelompok 2. Ini kelompok 2. Berikan hasil dari diskusi kelompok 3. Kemudian kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Keras. Ya. Bagaimanakah proses penyelenggaraan jenazah bagi jenazah yang tidak utuh? Silakan dijawab. 1. Pada proses
Hasil diskusi kelompok 3. Silakan. Ya, nanti ketawanya. Jika ditemukan separuh dari tubuhnya kurang atau terbelah dari atas ke bawah dan tidak berkepala, maka tidak wajib dimandikan. Dalam artian wajib untuk dikafani, disalatkan juga dikuburkan. Ya, kasih aplaus. Kemudian kelompok 1. Ini dengarkan, kelompok 1 akan dibacakan oleh kelompok 3. Silakan. Iya, Riri, Hana, Wina, pertama-tama harus dikumpulkan dulu bagian-bagian tubuh yang terlepas dari badannya. Kemudian bersihkan, kemudian dibungkus dengan kain kapan, kemudian disalatkan, kemudian setelah itu disalatkan. Nah, disalatkan 2 kali, harusnya dikubur. Ada pula orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan, dikafani, tetapi langsung disalatkan. Kemudian dikubur ke kuburannya. Yang dalam kondisinya tidak utuh itu prosesnya cukup dengan apa? Mengkafani. Ya, mengkafaninya itu tidak seperti manusia yang utuh biasa. Kemudian disolati, ya, disolati kemudian dikuburkan. Jadi proses memandikannya itu tidak ada proses memandikannya. Kemudian untuk hari ini kita ice breaking dulu. Ice breakingnya begini ya. Ketika tahu, ada yang tahu dengan cacing? Tahu. Cacing. Kemudian kalau cacing, kemudian ada ular. Tahu. Ular. Kalau Bapak bacakan cacing dengan ular panjangan mana? Ular. Tapi cacing itu pendek, ular panjang. Kita balikan. Kalau Bapak ucapkan cacing, kalian sebutkan panjang. Kita yang aslinya dulu, yang originalnya dulu. Cacing pendek, ular panjang. Cacing panjang. Kita balik. Cacing panjang, ular pendek. Ular pendek. Tes. Ular pendek. Cacing panjang. Nah, oke, bagus, sudah bagus. Kita dibarengi dengan gerakan. Gerakannya ketika pendek begini, panjang begini, atau begini. Ini pendek, ini panjang. Nah, kalian ketika Bapak ucapkan cacing, kalian panjang. Kalian ucapkan panjang. Ketika ucapkan ular, kalian pendek. Bacakan pendek. Gitu. Paham? Tes dulu. Tadi ingat, cacing itu panjang, ular pendek. Dengan gerakan pendek itu segini, pendek itu gini, panjang segini. Oke, ular. 1, 2, 3, ular. Ya, kita latihan dulu. Ular itu pendek, cacing itu panjang. Begini, pendek begini. Tuh. Panjang begini. Panjang itu apa? Cacing. Ular. Cacing.
Tepuk dua. Tepuk tiga. Siap, semuanya siap, paham? Paham. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk tiga. Tiga, dua,